Halo Sobat Kemerdekaan, perkenalkan nama saya Nezar dan rekan saya Ziad. di podcast Kemerdekaan Kita, sebuah hasil kolaborasi antara BEM STH Jentera bersama dengan Ampuh UIN Jakarta. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait refleksi 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan bagaimana sejarah Indonesia menuju seperti sebagaimana saat ini, 80 tahun perjalanan panjang kemerdekaan bangsa kita. 80 tahun kemerdekaan, jadi para founding fathers kita ini memproklamirkan kemerdekaan dengan harapan Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, dan juga demokratis. Namun nyatanya pada saat ini kita menyaksikan banyak fenomena di masyarakat, ketidakadilan, kemudian juga penyempitan ruang sipil, dan juga korupsi di mana-mana dan juga praktek otoritarian gitu. Sebenarnya kita udah merdeka sesungguhnya belum sih gitu. Nah, pertanyaan ini bukan untuk underestimate kita, tapi untuk membangkitkan semangat kita terhadap hari kemerdekaan ini, karena kemerdekaan maknanya bukan hanya sekedar tanggal di kalender dan juga bendera yang berkibar, tapi tentang bagaimana kita terus bersuara, terus mengkritisi gitu agar keadilan terus diperjuangkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita telah mengundang narasumber kita, Ibu Bivitri Susantri, yang telah mendedikasikan kehidupannya untuk memahami konstitusi dan juga sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera dan sebagai pakar hukum tata negara. Ya, selamat Halo. siang. Selamat siang Bu Bivitri. Selamat siang. Gimana? Sehat? Kurang sehat sebenarnya, lagi agak iya, batuk, tapi semoga tidak menular ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Mbak, mungkin kita langsung aja kali ya. Sebelum aku mau ngebahas terkait isu-isu sosial, aku mau narik ke ranah filosofis dulu terkait kemerdekaan. Sudah 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tapi sebenarnya apa sih makna kemerdekaan itu gitu? Menurut Mbak Bibip sendiri? Makna kemerdekaan. Saya biasanya memang hobi bongkar-bongkar konsep gitu ya. Dan salah satu cara terpenting untuk membongkar konsep adalah dengan memadankannya dengan jadi on binary position gitu. Seberangnya kemerdekaan itu apa? Dan di situ saya melihatnya di seberangnya kemerdekaan, tentu saja kalau secara bahasa ketidakmerdekaan, tapi maksudnya adalah kita merasa tidak bebas. Merdeka itu sebenarnya bebas. Nah, bebasnya itu saya akan kaitkannya dengan situasi pikiran yang ditindas gitu. Karena kan sebenarnya kalau bicara kolonialisme, saya soalnya lagi nulis juga soal ini, kolonialisme itu kan yang membuat kita nih seperti sekarang ini. Maksud saya adalah misalnya kebiasaan kita untuk memperingati hari kemerdekaan secara militer. Bandingkan kalau di negara lain itu hari kemerdekaan itu main kembang api, barbeque, panggang-panggang gitu ya. Di kita memang ada sih lomba panjat pinang segala macam. Tapi secara kenegaraan kita harus upacara militer. Dari mana itu, saya sempat nanya, dari mana ya kita ya? Ternyata itu datang dari misalnya masa pendudukan pemerintahan fasis Jepang. Karena Jepang itu waktu itu bukan Jepang seperti yang sekarang dengan wibu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu memang pemerintahan militer fasis. Dan mereka yang membawa kebiasaan-kebiasaan kita yang sangat militeristik seperti sekarang. Terus hukum apalagi? Hukum tuh warisan kolonial banget gitu. Nah, jadi kalau buat saya makna kemerdekaan itu harusnya membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang bikin kita nggak bisa punya imajinasi baru tentang Indonesia nih harus kayak apa. Menurut saya harusnya kayak gitu. Berarti kemerdekaan itu seharusnya kebebasan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia untuk banyak ya kemerdekaan yang bisa kemerdekaan bagaimana kita berekspresi bagaimana kita berpendapat gitu kan. Poinnya sebenarnya di situ, bukan soal itu aja. Lucu ya logonya tuh kayak kerok-keropi kalau dibalik. Terkait kebebasan nih Mbak, kayaknya lagi ada fenomena yang juga sangat hangat nih terkait pengibaran bendera One Piece di nanti 17-an. Banyak orang yang ingin mengibarkan bendera One Piece, dan uniknya pemerintah itu punya dua pendapat yang berbeda gitu masing-masing tokohnya. Ada yang bilang bahwasannya itu merupakan tindakan kebebasan berekspresi, nggak apa-apa, boleh saja gitu. Tapi sebaliknya ada juga yang mengatakan itu tindakan makar gitu, itu
sangat berpotensi untuk menghancurkan bangsa gitu. Menurut Mbak Bibi itu gimana itu? Orang yang kedua yang bilang itu tindakan makar segala macam, berarti mereka sebenarnya deep down inside mereka punya semacam rasa bersalah gitu. Bahwa ini orang-orang nih memang nih berpotensi nih untuk memberontak segala macam karena mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan. Jadi di kepalanya udah ada ketakutan, sebenarnya itu seperti kalau secara psikologi kan katanya kalau kita punya perasaan-perasaan yang ditimbun di dalam pikiran kita, dia akan keluar dalam berbagai bentuk. Ya. Nah, kelihatannya mereka sebenarnya feel guilty. Mereka tahu bahwa mereka sudah gagal dalam melaksanakan untuk melayani kesejahteraan rakyat. Bahkan ketika mulai ada data-data yang bisa digunakan, kami sudah meragukan sekali itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi misalnya gitu kan. Sementara orang banyak cari kerja susah segala macam. Nah, tapi yang unik gini, cerita sedikit ya. Saya kan baru pulang dari sebuah debat tentang RKUHP di Jogja. Debatnya itu sebenarnya gara-gara di medsos, bukan antara saya tapi antara Haris yang iseng komentar di medsos karena Pak Edi Hiari itu bilang saya bersedia debat 7x24 jam gitu. Kok 7x24? Misalnya 7 hari 7 malam berdebat tuh saya sanggup gitu. Nah, di situ kami foto bareng dia pakai bendera One Piece. Jahil juga ya panitia ya, keren tapi menurut saya udah gini, nih kayak curiga nih udah mau gini-gini kan. Ya? Nah, terus Prof kita foto dulu. Oh nggak apa-apa, dia bilang gitu. Pak Prabowo bilang juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Benar. Terus kan saya selama ini udah berpendapat juga tentu saja tentang ini di berbagai media. Saya bilang memang nggak ada kan pidananya kan, karena dia kan ahli pidana. Seberapun kita mengkritik dia ya, tapi memang background dia pidana. Terus dia bilang emang nggak ada, nggak bisa pakai pasal makar tuh bohong banget gitu lah. Dan kalau misalnya ini di luar percakapan dengan dia, tapi itu momentum yang menurut saya penting karena dia bilang memang nggak ada. Jadi dibicarakan juga di level atas bahwa nggak ada masalah. Cuma yang di bawah, maksud saya tuh yang di bawah tuh yang babinsanya lah, segala macam yang nyuruh ngapus mural dan lain sebagainya itu, ini bukan omongan dia, tapi menurut saya yang terjadi adalah isu ini dibikin sebagai alat represi sebenarnya. Tapi yang di atas, bahkan yang punya background keilmuan pidana seperti wamen hukum, memang nggak ada masalah pidananya. Karena kalau kita bayangkan makar, maksud saya nanti bisa kepanjangan kalau jelasin makar, karena makar itu bukan soal ngibarin bendera sebenarnya ya. Tapi kalaupun, saya jadi nggak setuju, tapi kalaupun mau pakai itu untuk pasal makar itu untuk katakanlah bendera GAM atau Gerakan Aceh Merdeka ya, atau bendera Bintang Kejora ataupun apapun, kita bayangkan aja, oke, GAM ada nih Gerakan Aceh Merdeka, walaupun saya nggak setuju ya mereka di represi sedemikian rupa, tapi ada gerakannya. Nah ini gerakan apaan? One Piece. Maksud saya emangnya ada gerakan One Piece Merdeka? Atau maksudnya udah gila aja gitu menurut saya. Itu kan fiktif gitu ya. Nggak make sense, ya kan? Itu kan fiktif. Memangnya ada gerombolan pemberontak One Piece? Kan nggak ada, itu cuma anime gitu. Nah jadi, tapi buat saya balik lagi ya ke soal kebebasan berekspresinya itu. Jadi mereka begitu takut karena sebenarnya mereka tahu they've been doing something wrong gitu. Jadi karena mereka merasa bersalah itu, begitu ada yang mulai meletup-letup, mereka langsung bungkam. Caranya selama ini kan begitu. Iya. Tapi kan tadi udah dijelasin sama Mbak Bibi kalau yang di atasnya sebenarnya boleh gitu, apalagi yang punya background keilmuan yang mumpuni gitu. Dan tapi yang di bawahnya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Bibi, Mbak Binsanya atau kepolisiannya yang kemudian menyuruh untuk menghapus mural gitu dan melepas bendera. Ini apakah menandakan ada kurang koordinasi di tubuh pemerintahan kita gitu? Kenapa tidak satu pendapat gitu kan? Pemerintahan kita tuh sebenarnya gimana sih dalam hal koordinasinya gitu? Mungkin dua hal sih. Pertama, kurang koordinasi, iya, karena menurut saya bukan kurang koordinasi dalam arti nggak ada komunikasi, tapi memang sekarang ini masing-masing merasa dirinya punya otoritas gitu. Jadi ada cara pandang, ini kaitannya dengan kemerdekaan juga sih. Menurut saya kan cara pandang yang feodalistik di kita nih, bahkan di kita ya, tapi apalagi di level para pejabat itu tinggi sekali. Jadi buat mereka jabatan itu bukannya semacam amanah gitu untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya melayani publik, tapi ya jabatan yang seperti jabatan bangsawan, raja-raja.
Nah akhirnya buat mereka nggak fokus pada bagaimana mengerjakan segala sesuatunya itu secara seperti organisasi pada umumnya. Kan kalian juga berorganisasi, pasti harus rapat ngobrol apa segala macam begitu. Jadi itu nggak terjadi, tapi mereka ini otoritas saya nih. Jadi selama saya merasa ada yang saya nggak suka, saya tekan aja dengan otoritas yang saya miliki. Buat saya cara pandang feodalistik kayak gitu sangat-sangat kuat. Jadi tidak koordinasi dalam hal itu. Tapi saya juga mau membaca yang kedua. Aspek keduanya menurut saya karena memang ada dalam pemerintahan kita yang sekarang itu kecenderungannya tidak mau ada letupan apapun sekecil apapun. Jadi dan Pak Prabowo tipenya kan dia memang militer ya, bagaimanapun maksudnya latar belakangnya memang dia tentara gitu. Jadi dia menginginkan semua dalam komando dia. Dan karena itu juga cara pandang dia adalah, dan orang-orang di sekitarnya tahu persis, nggak boleh ada kritik sekecil-kecil apapun. Kalau kita pikirkan peringatan darurat misalnya, itu kan simbol juga ya. Iya benar. One Piece, bendera One Piece ini, peringatan darurat, Indonesia gelap, itu semua kan yang satu bentuknya hashtag, tapi yang satu lagi memang bendera. Tapi semuanya kalau kita refleksikan adalah simbol ketidakpuasan gitu. Nah, maka mereka paham bahwa kalau terlalu besar hal-hal ini muncul di banyak tempat, Pak Prabowo akan marah gitu. Dan buat saya ini bacaan lain yang harus kita lihat gitu, bahwa inisiatif dari bawah itu juga semacam membuat kita harusnya makin melek bahwa gaya pemerintahan yang sekarang memang seperti itu, yang nggak menginginkan ada kritik sama sekali, ada letupan apapun sekecil apapun pasti langsung diem gitu. Jadi walaupun meskipun kalau kita bilang di pemerintah yang istilahnya yang bagian atasnya lah tidak secara langsung mengatakan bahwasannya itu tidak boleh, tapi yang bagian bawahnya itu merasa adanya kebutuhan untuk menahan itu semua gitu ya Mbak. Benar. Asal Bapak senang kan itu dari zaman Soeharto ABS tuh udah ini ya, dan dengan kata yang kasarnya ya orang-orang yang penjilat lah gitu. Jadi berusaha bikin atasannya happy karena gaya pemerintahannya memang seperti ini. Lama-lama ketika kita perhatikan malah jadi kayak konsep negara otoriter ya, kayak gitu ya, yang militeristik gitu seperti Korea Utara gitu. Menurut saya sih emang udah gitu ya. Apa tuh penandanya? Penandanya kalau dari segi demokrasi dulu ya, buat saya kalian sadar nggak sih kita udah nggak punya oposisi sama sekali? Ya itu benar. Walaupun PDI sempat diinginkan sebagai oposisi, tapi belakangan justru melihat merapat gitu dengan presiden gitu. Apalagi setelah Pak Hasto dikasih amnesti. Iya benar. Bu Meganya sendiri langsung yang sudah terpilih lagi sebagai ketua partai sudah memerintahkan kadernya untuk mendukung pemerintah. Jadi itu saja menurut saya sudah penanda otoritarianisme, ketika secara formal sudah nggak ada sama sekali oposisi. Oposisi sekarang siapa? Kita. Tinggal kita yang tersisa, bukannya kita sok-sokan ya, tapi yang tersisa tinggal kita. Kemudian yang kedua, cirinya menurut saya politikus benar-benar secara terbuka mulai membangkang pengadilan. Secara terbuka dari dulu membangkang sih. Tapi sekarang tuh kayak putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Itu kan ketua-ketua partai udah seragam pandangannya. Kami mau mengabaikan ini karena menurut kami ini salah. Mereka nggak boleh menilai, ini kan saya ngomongnya eksekutif, legislatif, yudikatif. Emang yudikatif kerjanya itu. Kalau yudikatif udah bilang A, ya mereka harus nurut, nggak boleh. Enggak, kami nggak mau. Nah ini udah penanda kedua buat saya bahwa sekarang itu sudah karakternya otoritarianisme. Nah apalagi ada militeris, ada semuanya, dan saya baru baca tadi pagi tuh dibentuk lagi banyak kesatuan baru. Terus saya harus cek lagi, kita semua harus cek, yang dapat amnesti kan nggak cuma Pak Hasto, ada 1000-an lebih. Kemarin saya nanya ke Prof. Edi karena ada forum itu, dia bilang nanti ya baru bisa baca perpresnya setelah 17 Agustus. Tapi ada analisis dari kawan-kawan yang mengurus soal militer bahwa ada kemungkinan sebagian dari orang-orang yang dikasih pengampunan itu akan masuk ke konsep komponen cadangan militer. Jadi lagi-lagi saya belum bisa analisis kan belum dikeluarin kayak presnya, jadi belum dipublikasikan, belum dikeluarin. Tapi
gosipnya begitu. Jadi saya membayangkan, waduh kalau misalnya ada narapidana terorisme dan seterusnya yang kemudian dianggap sudah tobat, diberi pengampunan, tapi mereka direkrut jadi komponen cadangan militer, sebenarnya ngeri banget. Jadi memformalkan tenaga-tenaga yang seperti ini. Nah ini masuk ke fasisme menurut saya sudah. Karena kan kalian tahu gak sih yang kayak batalion pembangunan, udah gitu yang orang-orang lulusan sarjana yang memang susah dapat kerjaan direkrut untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan seperti MBG segala macam. Sebenarnya ada di Instagram bahkan rekrutmen dan apa yang mereka kerjakan. Tapi mereka statusnya dijadikan komponen cadangan. Jadi mereka dapat pangkat militer dan mereka latihan militer. Saya tahu karena adiknya teman saya tuh jadi direkrut juga gitu ya. Yang nggak ada, bukan militer, dia sarjana apa gitu. Dia butuh kerjaan, jadi ya udah masuk aja. Nah, mereka direkrut jadi militer. Sebenarnya sudah banyak sekali sehingga saya punya kekhawatiran selain otoritarianisme, bahkan jangan-jangan kita udah mulai agak masuk ke fasisme. Tapi ini perlu analisis lebih lanjut. Tapi buat saya menggilanya situasi seperti ini ironis sekali dengan 80 tahun kemerdekaan gitu. Itu yang bikin saya lagi ini ya benar-benar terganggu gitu dengan situasi 80 tahun kemerdekaan ini. Jadi sebenarnya isu-isu yang kemarin soal amnesti dan juga abolisi itu ada hidden agendanya juga ya gitu ya. Kelihatannya sebegitu. Jangan-jangan nanti bakal banyak amnesti untuk koruptor yang mengembalikan keuangan negara. Nah, itu kan Pak Prabowo dari awal pemerintahan udah bilang kan. Ada pembahasan seperti Ayo yang mengembalikan uang negara nanti saya ampunin. Nah loh, jangan-jangan ini adalah test case-nya. Karena dua-duanya terlepas dari nanti mungkin bahasan sendiri. Pak Tom Lembong sama Pak Hasto kan dua-duanya kasus tipikor. Ya. Nah, jadi jangan-jangan ini adalah suatu awal gitu. Iya, dari amnesti untuk para koruptor. Jadi memang 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini sangat banyak banget ya Mbak, cobaan ataupun Cobaan. dinamika yang sangat diuji lah terutama untuk masyarakat Indonesia. Aku mau juga ngebahas terkait isu terutama kemerdekaan ini ya, terkait daripada adanya penulisan ulang sejarah nih Mbak oleh Menteri Kebudayaan kita. Nah, mungkin aku mau nanya pendapat Mbak Bibi dulu terkait kepenulisan sejarah ulang oleh kementerian. Gimana Mbak? Ya itu berbahaya dan pernah dilakukan pada masa Orde Baru juga. Jadi pada masa Orde Baru kan juga ada serentetan buku sejarah, sepaket gitu ya buku sejarah yang ditulis oleh para akademikus. Misalnya waktu itu yang sangat terkenal adalah Pak Nugroho Noto Susanto ya. Nah, tujuan dari penulisan ulang sejarah ini ada di semacam playbook dari pemerintahan otoriter. Resep cara menjalankan pemerintahan otoriter salah satunya adalah dengan memilih memori mana yang mau dipelihara untuk membuat masyarakat ini menjadi seperti yang diinginkan oleh pemerintah yang otoriter. Karena memori kolektifnya bangsa itu juga memang akan menuntun kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu loh. Jadi itu yang harus kita baca juga. Kenapa penulisan sejarah ini bukan hal yang remeh-temeh, tapi memang disengaja banyak hal yang barangkali mau dihilangkan. Dugaannya kan begitu ya. Saya sudah baca outline-nya juga soal G30S dan lain sebagainya. Dan ini yang ya harus kita tanggapi. Nah, saya menyoroti dari perspektif korban ini, Bibip gitu. Kita mengkhawatirkan ada fakta-fakta sejarah yang tadi sudah disebutkan akan berpotensi untuk diputihkan gitu atau pengaburan fakta gitu. Nah, kita dalam sudut pandang korban ini pasti kan sangat dirugikan ketika ada fakta-fakta sejarah kejahatan-kejahatan HAM masa lalu yang dihilangkan gitu. Gimana kira-kira? Betul, dan sudah ada indikasinya. Indikasinya adalah ketika orang yang sama yang mau mengubah sejarah sudah bilang, oh perkosaan massal 98 itu mesti kita ragukan. Itu menurut saya sudah menjadi indikasi bahwa ada intensi buruk di balik upaya untuk merombak sejarah itu. Dan akibatnya untuk korban adalah satu, mereka tidak diakui sebagai korban. Kan logikanya aja nggak nyambung kalau kok ada korban tapi nggak ada pelaku. Iya benar. Kan apakah ini magic? Kan enggak gitu ya. Jadi nggak ada sebab akibatnya gitu. Mereka akan seperti lenyap di telan sejarah. Itu ya bagi korban. Dan yang kedua tentu saja secara hukum ini bahayanya adalah akan punya implikasi pada
penuntasan pelanggaran HAM berat itu secara hukum. Baik yudisial, apalagi yudisial, tapi non yudisial pun akibatnya suatu saat sekarang dengan segala kritiknya kan sudah diakui itu 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, terus sudah dikasih kompensasi. Saya nggak setuju itu ya, tapi paling tidak itu sudah dilakukan. Bayangkan kalau sekarang tiba-tiba nggak ada tuh peristiwa Mei 98 atau nggak ada tuh 65 misalnya begitu, maka mungkin nggak akan drastis, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mereka akan bilang oke, kalau gitu kompensasinya di stop karena peristiwa itu nggak ada. Itulah yang berbahaya, karena yang melakukan ini adalah otoritas. Jadi kan ada para pendukung yang bilang ya nggak apa-apa kan, kita bertempur narasi aja. Kalau sejarawan atau aktivis nggak setuju, bikinlah narasi kalian. Betul, tapi yang ini punya otoritas, yang kita enggak gitu. Yang punya otoritas akan bisa mengimpos, memaksa buku sejarah itu dipakai di pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Akibatnya itu tadi, memori kolektif akan dikontrol. Adik-adik kita, anak-anak cucu nanti ke depannya jadi nggak akan tahu lagi, karena ya yang punya otoritas yang menguasai narasi kan gitu. Jadi emang sebenarnya perbuatan daripada ingin penulisan sejarah itu sebenarnya juga sering pernah dilakukan oleh beberapa diktator dari negara lain gitu ya, Mbak, kalau nggak salah. Itu emang resep ya, jadi saya bilang playbooknya otoriter, pemerintahan yang otoriter itu emang begitu. Emang udah, jadi memang indikasi adanya pemerintahan yang otoriter itu jadi semakin kuat gitu dengan narasi adanya penulisan ulang sejarah. Nah, aku juga mau coba narik kembali. Kita kan kemerdekaan itu dengan sistem pemerintahan yang berubah-berubah gitu kan, Mbak. Dari 45 kemerdekaan kita menggunakan sistem presidensil, lalu dengan adanya pergolakan politik dengan Belanda dan konferensi meja bundar berubah lagi jadi Republik Indonesia Serikat. Lalu kembali lagi dengan tahun 50, tapi dengan sistem parlementer, dan di situ perdana menterinya ganti-ganti terus, bahkan ada yang nggak nyampe setahun udah diganti gitu. Lalu kembali lagi dengan masa pemerintahannya Pak Harto itu sistem presidensial lagi, cuman dengan sangat otoriter dan militeristik gitu. Meskipun ada perubahan di reformasi dengan adanya amandemen undang-undang dasar, jadi memang bangsa Indonesia itu sudah mencoba menggali resep-resep apa sih sebenarnya yang kita inginkan dan harus ada gitu untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin aku mau nanya ke Mbak Bibip itu terkait apakah sebenarnya Indonesia itu udah mendapatkan resep itu belum sih sebenarnya, resep kemerdekaan ataupun resep pemerintahan yang memang sejatinya itu ideal untuk bangsa kita sendiri gitu. Menurut saya kalau untuk sebuah bangsa, sebuah warga dalam suatu negara kayak gini, yang namanya sesuatu yang ideal itu akan terus-menerus dicari. Maksudnya ideal itu tujuannya begitu ya, tapi dia memang akan berubah-ubah terus. Makanya ada lagu, ada novel, istilah dalam novel dan seterusnya yang istilahnya itu menjadi Indonesia. Sebenarnya lagi ada festival juga di Salihara. Nanti saya ngasih pidato kebudayaan soal itu, lagi nulis, makanya lagi banyak pikiran soal kolonialisme dan lain sebagainya. Jadi menjadi Indonesia, saya mau melihatnya bahwa kalau dibilang apa sih yang cocok buat kita, makanya kita bongkar dulu. Karena banyak hal, bahkan konstitusi kita aja debatably sebenarnya kan sesuatu yang ruangnya diberikan oleh Jepang waktu itu. Makanya Tan Malaka nggak mau gabung ke dalam BPUPK. Walaupun mereka berkomunikasi, tapi menurut beberapa pejuang kemerdekaan pada waktu itu, nggak usah kita dalam frame-nya pemerintahan fasis Jepang. Tapi Soekarno sama Hatta ngotot lah kira-kira begitu. Nah, jadi banyak hal yang memang kita diberikan dalam tanda kutip oleh kolonialisme ya, dengan sistem pemerintahan tadi. Terus kenapa dia berubah drastis tahun 49 misalnya, itu kan juga dipaksa oleh perundingan di konferensi meja bundar itu loh, kan kita di sejarah-sejarah diajarin kan. Yang nggak diajarkan dalam sejarah di sekolah adalah ada negosiasi yang kita memang dalam tanda kutip dikalahkan demi mencapai kemerdekaan, tapi itulah diplomasi, oke lah. Nah, cuma artinya banyak hal bahkan dalam perjalanan bangsa ini sejauh ini yang bisa kita perdebatkan apakah memang itu yang ideal dan berubah dan seterusnya. Saya tentu saja nggak anti barat ya. Cuma saya pengen ngajak kita semua di 80 tahun kemerdekaan ini punya pikiran-pikiran yang lebih bebas untuk mempertanyakan dulu. Ini sebenarnya
misalnya sistem pemerintahan presidensial yang kita miliki sekarang, apakah itu sudah tepat atau belum? Jangan-jangan kita butuh sistem parlementer. Jangan takut jadi subversif dulu gitu loh. Kan zaman saya dulu kuliah tuh nggak boleh ya mikir yang di luar apa yang diinginkan oleh penguasa. Sekarang juga udah mulai kayak gitu. Apakah misalnya jangan-jangan yang cocok buat kita federalisme misalnya? Diskusikan aja dulu. Nah ini yang buat saya, kita sudah menerima semuanya sebagai sesuatu yang fix gitu. Wah ini para pendiri bangsa by the way bukan founding fathers ya, karena ada mothersnya 2 dan dua-duanya orang hebat. Namanya Siti Sukaptinah sama Maria Ulfah dalam BPUPK. Dua-duanya konseptor yang luar biasa, terutama dalam hak asasi manusia. Nah jadi yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini, kita harus kontekskan dalam apa yang hari ini kita alami, kita rasakan dan kita butuhkan. Jadi balik lagi nih ke generasi kalian, bahkan dengan fenomena si One Piece ini, menurut saya momentum untuk kita mikirin imajinasinya anak-anak zaman sekarang tentang Indonesia itu apa sih? Karena kita respect pada para pendiri bangsa, tapi zaman memang udah berubah. Zaman dulu nggak ada internet sesederhana itu ya, nggak ada anime, nggak ada lain hal segala macam. Bukan berarti Indonesia yang jadi nggak relevan, tapi menurut saya mesti kita buat menjadi relevan dengan situasi terkini gitu. Itu sih yang, jadi kalau mau dibilang kita nih perlu eksperimen lagi nggak sih dengan sistem politik segala macam, jangan buru-buru menyalahkan juga, tapi kita analisis dulu sebenarnya apakah kesalahannya ada di apakah presidensial, parlementer dan seterusnya, atau ini sebenarnya aktor-aktor orang-orang tua yang keras kepala itu dan coba mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri yang merusak bangsa ini. Sementara anak-anak muda yang sebenarnya punya imajinasi baru tentang Indonesia gitu yang genuine banget, nggak dikasih ruang gitu untuk membicarakan itu secara terbuka. Ya begitu ngomongin One Piece aja langsung, weh ini makar, kan artinya memang ruangnya nggak dikasih kepada kalian gitu. Jadi memang Indonesia ini secara pemikiran gitu ya cukup tertinggal karena pemerintahan kita diisi oleh orang-orang yang memang sudah seharusnya digantikan gitu kan. Menurut Seperti saya sih gitu. Ya kan anak muda itu seharusnya punya peran lebih dalam menjalani pemerintahan, tapi kan karena yang tadi disebutkan ada oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan gitu. Dan Indonesia masih meraba terus kira-kira sistem yang ideal seperti apa. Demikian gitu. Nah, kira-kira untuk anak muda nih, karena kita kan bicara tentang kemerdekaan kita nih. Nah, peran anak muda yang sangat vital pada fenomena sekarang ini, gejala sosial yang ada di masyarakat gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu? Pertama-tama sih memang harus lebih banyak mendorong orang untuk berpikir kritis dulu ya. Makanya saya bilang tadi, menurut saya pembukaannya tadi bagus untuk bilang bahwa merdeka itu apa sih? Sebenarnya merdeka itu kan merdeka untuk berpikir luas saja. Mau mengacu ke manapun, jangan takut jadi, waduh nanti kalau saya ngomongin Korea Utara, saya kayak setuju dengan komunisme misalnya gitu ya. Keluarkan dulu dari kerangkeng-kerangkeng yang diberikan oleh para orang-orang tua itu. Saya nggak ngomongin umur ya, tapi soal pikiran gitu. Mereka tuh obsolete banget, udah ketinggalan zaman, dan ingin menggunakan kacamata mereka kepada generasi zaman sekarang gitu. Mereka orang tua kan memang kecenderungannya, mungkin kalian juga ngerasain kakek nenek kalian kan kalau udah ngumpul keluarga, dulu zaman kakek dulu tuh anak muda nggak ada yang lihat HP terus kayak kalian kan, misalnya suka gitu ya. Tapi kan kita bisa perdebatkan gitu bahwa kita zaman sekarang HP itu bukan cuma buat main, tapi cari informasi, bikin reel untuk pendidikan politik, bikin apapun lah gitu, belajar dari YouTube seperti ini misalnya. Nah, hal seperti itu yang barangkali senjata barunya anak muda adalah pikiran-pikiran yang lebih bebas dan cara mengekspresikan pikiran secara juga lebih bebas, dan bahkan bikin orang-orang yang lebih senior, saya misalnya, saya kan nggak pernah baca One Piece sebenarnya, cuma gara-gara rame gini saya jadi minta ajarin sama teman-teman saya, ini apaan sih One Piece, baru tahu gitu ya. Kemudian banyak konten juga sih yang menjelaskan. Tapi kan artinya
Jadi jurang informasi dan cara berpikir antara yang senior dengan junior itu bisa menjadi cara untuk anak muda untuk membebaskan pikiran lebih banyak orang gitu. Jangan-jangan malah orang-orang yang senior-senior itu yang sebenarnya nggak punya intensi jahat akan bisa lebih banyak belajar dari anak-anak muda untuk berpikir bebas gitu. Nah, jadi barangkali itu yang perlu dilakukan ya, mengajak lebih banyak orang untuk berpikir kritis, dapat informasi yang lebih berimbang. Jadi nanti ketika mereka berhasil mengubah sejarah segala macam, anak-anak muda yang ngasih saluran-saluran informasi lain supaya betapapun mereka susah dilawan karena punya otoritas, tapi ada celah-celah yang bisa dipakai. Nah, orang-orang yang lebih senior dari kalian mungkin sulit melihat celah-celah itu karena kepalanya tuh udah kepalang di kerangkeng terlalu lama. Nah, justru anak-anak muda yang bisa bawa itu. Gitu. Berarti butuh kerjasama ya antara Iron Stock ini anak-anak muda zaman sekarang dengan orang tua yang senior gitu. Yang senior tapi tidak beritikat buruk gitu. Soalnya kan yang beritikat buruk kan yang jahat-jahatnya yang memegang kekuasaan kan. Untuk nge-break celah itu gitu. Yang tadi dibilang kolot mungkin ya. Secara pemikiran. Tapi tadi suatu dilema juga Mbak, ketika kita kan anak muda pengen menyuarakan entah itu aspirasi kita. Itu kan memang pada idealnya itu kan melalui Dewan Perwakilan gitu kan. Ketika anak muda misalnya masuk ke dalam parlemen untuk menyuarakan, untuk membentuk secara langsung dan mengkonsepkan secara bersama-sama gitu dengan pemerintahan. Tapi pemerintahan sekarang dengan nasihat tadi Mbak Bibi juga bilang sekarang udah nggak ada oposisi gitu kan. Pun aku melihat sangat disayangkan ketika partai politik sekarang sudah kehilangan ideologinya gitu. Jadi anak muda pun ketika ingin terjun tuh mereka pun nggak punya arah gitu, nggak punya tarikan kayak kita tuh harus mengarahkan ideologi ini kemana gitu. Nggak ada partai-partai politik yang berdiri dengan ideologinya untuk memperjuangkan hak-hak yang nantinya bisa disusupin oleh pemuda untuk disesuaikan gitu dengan tren zaman ini. Mungkin sebenarnya dari mana sih Mbak? Kayak kita tuh kehilangan ideologi itu apa sih sebabnya gitu? Partai-partai politik nggak berdiri pada ideologinya, itu di mana sih penyebabnya Mbak? Penyebabnya itu ketika semua melihat politik cuma cara untuk dapat uang. Kekuasaan tentu saja, tapi kan kekuasaan itu diharapkan akan menghasilkan profit gitu kan. Jadi industri ekstraktif, tambang-tambang segala macam, sawit dan lain sebagainya. Nah, jadi coba deh kalau kita refleksikan ya. Tahun 50-an itu kan partai-partai jauh lebih beragam dibanding sekarang kan. Dan unik-unik banget. Banyak juga partai-partai anak muda dan waktu itu individu juga boleh ikut pemilu. Dan ada yang dapat loh kursi waktu itu. Tahun 55 ya waktu 55. pemilu pertama kali. Nah, dan waktu itu kehidupan kepartaian itu dipengaruhi oleh intelektualitas. Jadi banyak politikus yang intelektual. Ya kita lihat aja misalnya ya kayak Soekarno Hatta sendiri, Hatta sih terutama ya. Ya Hatta, Tan Malaka di penjara aja nulis buku gitu kan. Kita mana coba yang di penjara koruptor sekarang gitu kan. Maksudnya politikus yang di penjara itu koruptor. Di penjara pun dapat ruangan enak gitu. Iya, nyogok lagi dan seterusnya. Tapi kan dulu nggak kayak gitu. Intelektual yang politikus itu banyak. Nah, tapi kehidupan politik yang demikian keren pada waktu itu menurut saya itu memang dihancurkan secara sistematis oleh pemerintahan Soeharto terus terang aja waktu itu ya. Karena ya Soeharto kan juga memang TNI. Kan kita jangan lupa sejarahnya tahun 65 itu sudah banyak studinya, bukan gosip nggak jelas tapi studi banyak sekali yang mengatakan bahwa yang terjadi tahun 65 sebenarnya adalah perebutan kekuasaan sehingga TNI terutama Angkatan Darat bisa masuk menguasai pemerintahan. Dan itu yang terjadi dengan Soeharto. Soeharto itu letnan jenderal loh waktu naik. Dan yang namanya dui fungsi ABRI segala macam semua dilaksanakan secara total zamannya Soeharto. Nah, pada masa itulah kemampuan kita untuk berpolitik secara intelektual dimatikan. Diawali misalnya dengan adanya pelarangan partai-partai, tidak hanya PKI, tapi ormas, partai dan lain sebagainya yang dianggap tanpa pernah dibuktikan terkait dengan PKI. Jadi orang dibikin mati dulu inisiatifnya secara politik dan orang juga dibuat untuk takut membincangkan secara terbuka tentang segala hal kebangsaan. Karena nanti kalau misalnya
kebangsaannya, kemudian mereka ngomongin analisis kelas yang menurut saya masih relevan sampai sekarang, analisis kelas, ekonomi politik. Tapi kan dulu labelnya adalah wah ngomongin kelas PKI loh, diem gitu kan, ditangkap bahkan. Nah akhirnya itu mematikan kehidupan politik yang lebih sehat. Saya baru aja kemarin gara-gara ngomongin debat Haris dan Prof Edi itu, kita jadi ngobrol, selain Prof Edi siapa yang mau disuruh debat sama aktivis coba? Memang Prof Edi tuh lebih berani karena keilmuannya emang di situ, jadi dia percaya diri, terlepas dari kita nggak setuju ya, tapi nggak setuju dengan beberapa pandangan dia, tapi bahwa dia berani ngedatengin, ayo mau debat, ayo, itu kan suatu hal yang coba aja undang, bayangkan menteri-menteri siapa gitu yang pengen kita ajak debat, bakal datang nggak? Enggak sih, Nggak sekarang bakal datang. udah nggak pernah sih kita ngelihat pemerintah itu memang berdebat secara face to face gitu. Maunya kan Jarang banget. omongan mereka yang Iya. dianggap instruksi oleh kita, satu arah gitu. Zaman dulu itu tuh biasa banget sampai yang oh lu kayak kambing gitu kan sih, kan dulu berdebatnya Oh, gitu iya. ya. Dan terus yang tiap ngomong mbak gitu-gituin, Iya. dengar nggak sih ceritanya? Tahu-tahu. Hal-hal seperti itu terjadi. Tapi habis itu mereka ngopi bareng, karena debat itu adalah mempertengkarkan pikiran aja, bukan kita berdebat secara berantem secara fisik kan. Nah tradisi itu dimatikan pas masa Orde Baru, yang buat saya residunya tuh masih terasa sampai sekarang. Karena orang-orang yang ada di kekuasaan juga orang-orang yang besar di zaman Orde Baru. Ya bayangkan aja, nama dan wajah Pak Prabowo, Syafri Syamsuddin Menhan, itu kan zaman saya kuliah juga saya baca tuh di koran-koran, tapi unfortunately mereka sebagai pelanggar HAM waktu itu. Tapi kan mereka duduk punya kekuasaan sekarang. Nah akibatnya adalah cara berpikir, cara untuk tidak berdebat tapi menggunakan otoritas, itu mereka gunakan sebagai gaya untuk memerintah, termasuk gaya berpolitik mereka. Nah jadi anak muda ya nggak dikasih ruang di situ. Sehingga saya pengen bilang, tadi kan ngomong penyebabnya apa ya, kira-kira begitu ya, nanti bisa panjang lagi. Tapi saya pengen bilang, jadi apa nih yang mesti dilakukan? Jangan-jangan gimana kalau kita bikin partai politik baru? Misalnya gitu. Kalau kita nggak percaya, karena cukup banyak aktivis muda juga yang waktu itu merasa keren banget, terus masuk partai, terus ternyata hilang idealismenya. Karena kecenderungannya ketika mereka masuk partai, saya menggeneralisasi tentu saja ya, ada juga yang itikatnya baik, tapi untuk banyak anak muda yang masuk partai, masuk pemerintahan, intensinya juga untuk kaya gitu. Jadi berubah gitu. Jadi ya. berubah. Orientasinya itu ya. Mereka akan cari abang-abangnya, Kanda Yunda untuk dapat jabatan gitu kan misalnya. Itu banyak banget. Iya. Yang beritikat baik, kita apresiasi mereka, tapi dengan sistem kepartaian yang ada sekarang, Nggak mereka bisa berbuat banyak nggak juga. bisa. Mau sekeras apapun, begitu ketua partai bilang, saya maunya A, kamu nggak boleh ngomong B, ya udah. Dalam pengambilan keputusan dalam sistem kita, bukan one person one vote, tapi one fraksi one vote. Ya. Jadi ya nggak ada gunanya juga gitu, menurut saya. Jadi saya lagi mikir, gimana ya kalau kita bikin partai-partai alternatif, tapi hambatannya adalah ada barrier to entry kan. Ya. Undang-undang kepartaian kita itu bikin partai kecil. Kalau kita bayangin Moving Forward Party di Thailand yang dibangun oleh aktivis muda, mungkin timbul di Thailand si Moving Forward Party itu. Kalau di sini partai hijau aja udah beberapa dekade berusaha bikin jadi partai resmi, belum jadi misalnya. Oke, ada partai baru kayak partai buruh, tapi saya tahu persis bahwa mendirikan partai itu memang mahal banget. Biaya resminya nih, apalagi yang tidak resmi, itu bisa ratusan miliar. Kenapa? Karena nanti lebih administratif sifatnya gitu. Harus punya kantor nanti ditandai dengan kontrak dengan bangunan tempat kantor itu berdiri, mana akta notarisnya, jadi makanya ratusan miliar tuh karena itu. Jadinya kan anak-anak muda yang pengen berpolitik secara lebih baik, bikin partai, nggak dikasih ruang juga gitu. Nah jadi mungkin kita berangkat dari situ. Tapi saya mau bilang, kalau saya bilang jangan-jangan kita masih bikin partai, jangan mikirin resmi dulu. Jangan-jangan maksud saya ketika saya bilang bikin partai bukan berarti yang harus langsung berkompetisi kemudian menang, tapi gimana caranya kita bikin organisasi sosial. bareng, gerakan sosial yang nggak jijik pada politik gitu. Sebenarnya poinnya di situ sih. Sebenarnya nggak berhenti di media sosial, tapi
bikin pendidikan keluargaan untuk keluarga di kampung-kampung dan segala macam. Terus bikin konten juga dan seterusnya, beroperasi seperti partai yang tujuannya bukan untuk sekedar meraih kekuasaan. Kalau itu masih ditutup, kita bongkar pelan-pelan, tapi memang ingin bergerak untuk mengubah politik gitu. Mungkin harus kayak gitu akhirnya. Jadi tujuannya pendidikan politik ya ke masyarakat ya. Pendidikan politik, terus kita galak-galakin, terus kalau ada yang salah kasih narasi tandingan gitu. Kan itu yang kurang kan? Betul. Narasi tandingan jarang. Biar partai-partai itu benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingan partai gitu. Seperti yang ada sekarang. Mungkin terakhir kali Mbak, aku minta Mbak Bibip ngasih kata-kata terakhir dong untuk mungkin masyarakat Indonesia mendekati 80 tahun Indonesia gini. Apa ya? Itu bisa panjang tuh soalnya. Coba saya coba cari yang singkatnya deh. Kira-kira ya 80 tahun itu kalau kita lihat logonya yang resmi dari pemerintah, tadi kan saya bilang itu kayak kodok gitu ya, kira-kira Keropi namanya. Santrio tuh, waktu saya dari kecil udah ada tuh. Kodok kan. Tapi bahkan bahwa logo resmi pemerintah kalau udah dibalik oleh warga netizen jadi kodok yang imut gitu. Buat saya itu menandakan bahwa jangan-jangan memang kita mesti terus-menerus membalik apa narasi yang dibuat oleh otoritas itu untuk membebaskan kita untuk berpikir dan berekspresi tadi gitu. Karena 80 tahun itu memang masih muda gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ya udahlah kita mampus aja nih, kata yang penting WNI ada jalur khusus masuk surga kan katanya gitu tuh. Karena kita udah terlalu menderita sebagai WNI gitu. Tapi buat saya kita jadikanlah jokes itu sebenarnya sebagai cara kita untuk bilang kita menolak cara-cara lama itu. Bukan berarti mau menolaknya apa ya, mendirikan negara baru atau apa, tapi ruang-ruang untuk berpikir bebasnya itu yang dalam momentum 80 tahun ini mesti kita bongkar lebih jauh, karena hanya dengan cara itulah kita benar-benar bisa merdeka gitu. Baik, terima kasih Mbak Bibip gitu kan. Sangat luar biasa ya tadi ya. Kita ngobrol banyak hal gitu tentang kondisi Indonesia, kemudian juga bagaimana memaknai kemerdekaan sesungguhnya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Bibip. Sama-sama, makasih. Dan buat nonton jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang juga akan membahas terkait kemerdekaan yang gak kalah seru dengan pemateri yang gak kalah keren. Terima kasih, sampai jumpa. Oke.